Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Mayang Sofi, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi eksternal dalam organisasi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri pada video pembelajarannya. Di sini kita akan membahas apa itu konsep komunikasi organisasi dan kenapa perlu dilakukannya komunikasi eksternal dan siapa yang punya peran untuk melakukan komunikasi tersebut. Komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilannya dari suatu lembaga ataupun perusahaan. Komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi ataupun hubungan yang baik kepada mereka-mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan lembaga ataupun perusahaan di luar organisasi. Dan yang termasuk yang paling utama yaitu klien, relasi, ataupun konsumen yang justru menjadi market utama dari sebuah perusahaan ataupun lembaga. Kemudian kita akan membahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan dan biasa diindikasikan sebagai satu strategi yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga bentuk, untuk mengembangkan hubungan baik antara lembaga dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Dan kemudian ada tujuannya, dan tujuannya yaitu yang kita bilang tadi, untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi ataupun lembaga di mana tempat kita bekerja. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai dengan sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan ataupun organisasi dengan semua halayak yang berarti yaitu semua mereka yang terlibat dalam struktur di luar lingkup organisasi. Komunikasi eksternal ini sangat-sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar yang berada di luar perusahaan ataupun lembaga. Peran komunikasi eksternal ini dalam organisasi adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap sesuai berjalan dengan jalur yang sudah diterapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga ataupun perusahaan. Dengan begitu organisasi pada akhirnya mampu membentuk pengawasan, mengevaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada dasarnya komunikasi eksternal ini memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Jadi komunikasi eksternal juga dianggap sebagai strategi yang memang dipilih dan dilakukan oleh lembaga atau perusahaan atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk menyampaikan, untuk mengantarkan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada yang memang ingin disampaikan kepada publik ataupun kepada khalayak.
Dan strategi ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan ataupun organisasi. Hampir semua sisi, ketika komunikasi dilakukan dengan baik, ketika dilakukan dengan benar, dan dikelola secara baik, maka ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan ataupun lembaga. Perlu kita garis bawahi bahwa komunikasi eksternal ini berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Jika kita lihat dari garis merahnya, adalah strategi ini adalah fokus pada penyampaian nilai dari suatu produk kepada orang yang di luar organisasi ataupun perusahaan, seperti investor, pemegang saham atau pelanggan, termasuk klien, masyarakat, dan lain-lain. Biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik-baik mungkin, karena selain mendapatkan keuntungan, komunikasi ini juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga ataupun perusahaan. Apabila citra perusahaan ini menjadi baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang sangat luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian. Selain itu, melalui strategi ini sebenarnya juga mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga untuk lebih berkembang dan lebih baik ke depannya. Jadi ini strategi yang sangat krusial dilakukan dan berkembang tidak hanya sebuah lembaga atau perusahaan. Ini sangat dipengaruhi oleh seberapa hebatnya komunikasi yang dilakukan. Pun terbentuknya atau terbinanya komunikasi eksternal ini dengan mereka yang ada di luar lembaga ataupun perusahaan. Kemudian apa saja bentuk atau jenis feedback yang dapat diberikan kepada klien, kepada pelanggan, bahkan kepada investor secara langsung, yaitu satu, jenisnya itu bisa website. Website seringkali diidenti dengan media untuk mempromosikan satu produk. Akan tetapi di balik itu, namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Di dalam website kita bisa memasukkan segala informasi, segala pesan mengenai perusahaan atau lembaga kita. Kemudian kita bisa memasukkan kelebihan produk, jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan kepada masyarakat luar. Itu bisa untuk membangun atau membentuk, bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan ataupun lembaga. Dan dalam konteks public relation-nya ini menjadi alat, dan website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang skalanya ini lebih luas untuk penerjemahan semua hal terkait dengan produk jasa, dan membangun relasi hubungan dengan semua mereka yang berada di dalam luar lembaga ataupun perusahaan. Jenis yang kedua yaitu majalah perusahaan. Artinya memang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan, meski memang tidak semua perusahaan memiliki majalah. Tapi yang jelas majalah ini adalah satu media dalam konteks media cetak yang dapat menguat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial dan bisa dijadikan alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Dalam satu organisasi, peran media massa
khususnya majalah perusahaan, ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi ataupun lembaga kepada halayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain yang bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya yaitu visi organisasi, rencana kegiatan, misalnya juga berbagai program, berbagai kegiatan, dan notabene sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga ataupun perusahaan yang kita jalani. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan dari majalah perusahaan ini. Kelebihannya yaitu di dalam suatu lembaga atau perusahaan yaitu lebih menarik atau full color, bisa ditahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan suatu lembaga atau perusahaan dan lebih lengkap dari media lain. Kemudian kekurangannya yaitu adalah organisasi memang dituntut memiliki budget yang lebih cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Nah, biaya produksi untuk satu majalah itu memang tidak kecil, dan majalah dicetak bukan hanya untuk dalam jumlah yang relatif kecil, justru semakin sedikit maka biaya percetakan itu maka lebih besar. Makanya memang salah satu kendala yang dialami oleh perusahaan atau lembaga ketika menjadikan ini sebagai strategi jenis komunikasi eksternal yang dipilih yaitu terkait dengan budget yang lebih besar. Selanjutnya, jenis komunikasi eksternal yang ketiga yaitu pre-release atau media release. Pre-release ini dimuat dalam majalah yang bisa, namun majalah tidak selalu bisa memuat pre-release. Pre-release ini satu berita, satu konteks yang baru yang disampaikan oleh organisasi atau perusahaan kepada khalayak apapun bentuknya, dan dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak termasuk tadi majalah dan media online dan lain-lain. Selain berita, dapat pula berisi tentang informasi organisasi yang memang belum diketahui oleh publik dan halayak, dan biasanya pre-release ini hanya fokus pada satu berita penting, sehingga berita dalam pre-release lebih mudah dipahami dan mudah diingat oleh para klien ataupun publik. Contohnya berita yang disampaikan melalui pre-release itu yaitu berita pencapaian organisasi, bisa juga prestasi organisasi atau lembaga, kegiatan, dan lain-lain, fokus pada satu titik yang ingin dipublish atau ingin dipromosikan melalui media rilis tadi. Selanjutnya, jenis komunikasi eksternal yaitu yang keempat, brosur. Brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal ini, dan salah satu jenis dan sifatnya ini sangat sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari media yang lain, dan isi dari brosur biasanya langsung menjurus satu titik masalah sehingga itu halayak bisa memahami ini secara umum dalam sekali baca, dan biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Dan ada kekurangan dari brosur ini yaitu gampang dilupakan dan gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Selanjutnya, jenis yang kelima yaitu poster. Kalau poster hasilnya lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang halayak untuk memahami makna dari isi poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar, jadi mesti didesain, mesti dimanfaatkan sedemikian rupa agar poster
tersebut ini menjadi maksimal dan sangat bagus. Selanjutnya, jenis yang keenam yaitu konversi pers, di mana narasumber mengundang wartawan atau mengundang jurnalis untuk mengumumkan salah satu hal yang penting, dan tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang. Dan biasanya konversi pers ini dimulai dengan adanya pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan dan juga dipilih oleh lembaga yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, jadi mereka-mereka yang menjadi narasumber harus paham betul dan harus paham untuk mempersiapkan sebagai orang yang harus dipilih, harus tahu dengan masalah dengan perusahaan yang akan dicari oleh para jurnalis tadi. Berbagai macam jawaban-jawaban. Jadi kalau mereka yang terpilih untuk jadi narasumber adalah orang yang tidak tahu, maka perusahaan ini akan menjadi satu masalah yang besar. Dan organisasi menggunakan konversi pers biasanya untuk mempromosikan suatu produk terbantunya dan juga bermanfaat untuk semua pihak bagi narasumber maupun para jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis atau media tempat ruang memanfaatkan bentuk-bentuk untuk dirilis, termasuk dengan juru tulisnya ataupun jurnalis tersebut untuk mempublish berita yang kita inginkan. Sehingga ada satu kesempatan yang sama ketika hubungan baik itu terbangun, dan itu adalah komunikasi eksternal. Dan ada juga bentuk lain yang sederhana dari komunikasi eksternal, dan mungkin kadang-kadang kita sudah melakukannya atau tidak kita duga, yaitu yang pertama, bakti sosial. Ternyata bakti sosial ini juga termasuk merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di sekitar perusahaan ataupun lembaga kita berada. Yang pertama tadi ada bakti sosial, kemudian yang kedua yaitu pameran. Pameran juga dibentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk mempublish ataupun untuk mempromosikan barang-barang atau produk atau segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan atau lembaga yang kita kenali, untuk digambarkan, untuk bisa disentuh dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ataupun halayak di luar organisasi ataupun lembaga. Selanjutnya yaitu yang ketiga, live event. Ini lebih menarik, lebih hidup, lebih bernyawa. Karena apa? Karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau halayak yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai target market. Live event ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, acara-acara, program yang sudah kita desain dalam rangka menyampaikan message ataupun pesan tentu terkait dengan produk tentang perusahaan yang kita ingin publish atau perkenalkan kepada halayak. Jadi banyak sekali media sosial, dan itu merupakan jenis ataupun bentuk dan dari komunikasi eksternal. Jadi apapun kadang-kadang kita punya sumber baca lain yang ditentukan ketika base-nya itu adalah menyampaikan atau mempromosikan, dan itu merupakan suatu strategi untuk membangun relasi, untuk membangun hubungan baik, dan itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Kemudian pasti ada alasan yang menguntungkan kepada kenapa komunikasi ini
diperlukan bagi perusahaan ataupun lembaga. Minimal ada 2 alasan, yaitu yang pertama, komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini untuk publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya sedemikian rupa, semakin siap kita untuk mengelolanya. Semakin komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuknya adalah persepsi positif, terbentuknya publik, halayak, investor, dan terbentuknya persepsi ataupun konsumen masyarakat pada umumnya terhadap lembaga ataupun perusahaan. Dan perusahaan kita akan menjadi lebih positif sehingga ini mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar, dan memperbaiki citra dari perusahaan ataupun lembaga. Jadi selain strategi penjualan, persepsi dan dari publik juga mempunyai peran yang sangat besar, sangat penting dalam meningkatkan penjualan dari produk yang kita punya. Ketika pelanggan mempunyai persepsi baik tentang sebuah brand yang kita punya, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena brand itu dipercaya kualitasnya bagus dan mereka tidak akan lagi pernah melirik brand-brand yang lain. Ketika kita sudah yakin, sudah percaya, dan merasakan bahwa tidak ada lagi brand yang lebih baik daripada itu, maka harga menjadi nomor sekian. Dan biasanya ini lebih hebat lagi, mereka satu orang akan menjadi contoh promosi yang akan merekomendasikan produk-produk kita yang kita punya kepada orang lain. Dan ini adalah bentuk iklan berjalan yang gratis yang dimiliki oleh perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, alasan yang terakhir ataupun alasan yang kedua yaitu mampu menjangkau pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terjangkau, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan atau organisasi ataupun lembaga mampu memilih jenis dan media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu mendapatkan ataupun menjangkau pelanggan baru. Dan alasan lain yang tadi kita bahas yaitu adanya pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh dan sekarang ingin disentuh. Seperti di era sekarang, semuanya bisa dilakukan melalui media sosial yang tidak bersentuhan, yang ada di pelosok manapun, yang tidak tahu, yang tidak kenal. Sekarang kita lebih kenal. Asal ada sinyal, asal ada internet, semua bisa kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang begitu luar biasa sekali dan keuntungan yang lebih besar yang dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun lembaga adalah mampu menjangkau pelanggan yang baru yang selama ini mungkin tidak bisa terdeteksi sama sekali. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi eksternal dalam organisasi, dan semoga kita kedepannya mampu memilih media yang baik, media yang tepat untuk mempromosikan sebuah lembaga ataupun perusahaan di mana kita ditugaskan. Dan juga agar perusahaan yang kita tugaskan mendapatkan citra nama yang baik, mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Dan bila dalam penyampaian saya tadi dari awal sampai akhir ada salah, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.